Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Yunus. Singkatan Yunus, Yesus utus nurut selalu. Kita sudah masuk di dalam pasal 3 saudaraku ya. Ini tidak terasa. Jadi pasal 3 10 ayat, lalu pasal 4 11 ayat, dan kita akan selesaikan. Hari ini kita akan belajar tentang ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya bacakan dalam terjemahan baru. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, ini merupakan panggilan kedua Tuhan kepada Nabi Yunus. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa datang firman Tuhan kepada Nabi Yunus untuk kedua kalinya. Wow, ini suatu kemurahan Allah di mana Yunus masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Memang hal yang terbaik adalah saat perintah Tuhan itu datang, kita harus langsung taat. Jangan ditunda-tunda, jangan dibantah, jangan ditolak, jangan. Kita harus tahu bahwa ada 3 jenis perubahan rencana Allah setelah seseorang mengabaikan yang pertama. Semuanya ini tergantung seberapa besar dan lama kita berdosa. Oleh karena itu yang paling baik, begitu firman Tuhan datang, kita taat. Begitu firman Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, Roh Kudus menyuruh kita melakukan sesuatu, rencana Allah menghendaki kita melakukan sesuatu, kita harus taat. Jangan ditunda, jangan bantah, jangan bener enggak ya, jangan ragu-ragu. Langsung taat sepenuhnya. Karena apa yang kita pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Pertaruhkan hidup saudara di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang sanggup membenarkan masa lalu kita. Dia juga Allah yang sanggup menjaga langkah saat ini. Dia juga Allah yang sanggup membuat masa depan yang penuh dengan harapan. Dia juga Allah yang adalah kasih adanya. Tidak ada kejahatan, tidak ada niat buruk, tidak ada bayang-bayang keburukan dalam Allah. Yakobus 1 ayat 17. No variableness. Semua yang baik itu datang dari Allah dan itu no variableness. Saudara bisa baca sendiri Yakobus 1 ayat 17 dalam bahasa Inggris. Ini luar biasa. Hal yang terbaik itu dari Allah. Sehingga kita tidak perlu ragu. Tuhan suruh apa kita taat. Jangan seperti Yunus. Tapi ini Yunus mendapatkan kemurahan Allah, saudaraku. Dengan diberikan kesempatan kedua kalinya, dia bertobat sungguh-sungguh, dia dimuntahkan dari perut ikan besar dan dia bertobat. Dan ada 3 jenis perubahan rencana Allah. Dan ini tergantung, karena rencana Allah ini bisa berubah dalam diri setiap pribadi manusia. Bedakan antara rencana Allah secara global itu tidak pernah berubah. Kapan pengangkatan, kapan dimulainya minggu ke-70 Daniel, kapan dimulainya kedatangan perang Harmagedon, kapan kiamat, kapan Tuhan Yesus lahir ke dunia, kapan itu semua sudah dalam rencana Allah. Tidak bisa berubah. Tetapi dalam setiap pribadi manusia itu yang bisa berubah. Nah, berapa besar perubahannya ini tergantung dari seberapa besar kita berdosa, seberapa lama kita bertobat. Ini, kalau saya punya ilustrasi, laki-laki ini andalan saya ya, penggaris ini. Kayu 3 meter, kayu 3 meter, kalau kayu ini dipotong terbakar, mungkin terbakar sedikit sudah dipadamkan apinya, masih jadi dipakai banyak, masih bisa dipakai 3 meter berkurang mungkin 10 cm masih bisa dipakai, mungkin buat kusen, buat apa dan lain-lain. Tapi kalau berkurang terus sisa 2 meter, ya lumayan 2 meter mungkin bisa dipakai buat
pintu, meja, dan lain-lain itu masih bisa. Terbakar terus, tidak bertobat-bertobat, dan terbakar terus sampai sisa 3 cm. Ya nggak bisa dipakai apa-apa, cuman bisa dipakai untuk ganjal pintu. Nah, lihat, rencana Allah itu seperti itu dalam setiap pribadi manusia. Harusnya Saul dikatakan, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Sudah bisa baca sendiri dalam 1 Samuel. Tetapi karena dia berdosa, Tuhan memindahkan kerajaan Saul kepada orang yang dipilihnya. Saul afkir. Seharusnya setelah Elia turun Elisa, turun Gehasi. Tapi Gehasi karena dosa cinta uang, dia ingin Naaman itu, hartanya Naaman, tentara itu, panglima itu Naaman, dan akhirnya dia afkir. Nggak ada ceritanya lagi. Sayang sekali. Seharusnya dia bisa punya banyak cerita seperti Elisa, tapi sayang. Nah, ada perubahan rencana Allah. Kenapa, Saudara? Karena Mazmur 99 ayat yang ke-8 ini kuncinya. Mazmur 99 ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Diampuni iya, tapi akibat dosa tetap ada. Ini Tuhan izinkan membalas perbuatan-perbuatan mereka. Jadi ada akibat dosa. Mungkin trek-trekan, tiba-tiba kecelakaan, amputasi 2 kaki. Ya masih hidup, tapi sudah afkir. Mau apa? Misalnya mau jadi atlet, tak bisa jadi atlet, sudah cacat 2 kaki. Ya bisanya jadi atlet para olimpik itu. Tapi kan untuk jadi atlet dengan kondisi yang sempurna itu kan ada bagiannya sendiri. Tapi akhirnya kan ya mau lari dengan kecepatan, bedakan dengan orang yang utuh kedua kakinya dengan orang yang tidak utuh, beda kecepatannya. Nah, oleh karena itu rencana Allah ini bisa berubah tergantung apa? Pribadi kita. Nah, ada tiga jenis perubahan rencana Allah, saudaraku ya. Ada 3 jenis perubahan rencana Allah. Yang pertama, rencana Allah menurun. Yang kedua, rencana Allah tetap tapi waktunya dimundur. Yang seharusnya itu mungkin dalam 1 tahun terjadi ini, tetapi karena kita ada kekeliruan maka dimundur jadi 2 tahun. Dan ketiga, rencana Allah tetap tidak berubah. Ya jalan seperti biasa walaupun kita ada salah. Nah, 3 hal ini. Yang pertama, rencana Allah menurun. Kenapa? Karena dosa. Dosa merusakkan rencana Allah dalam hidup orang percaya. Saya sudah berikan ilustrasi tadi, kayu kan, kalau 3 meter bisa dipakai banyak hal. Tapi kalau sisa 3 cm dipakai apa? Nggak bisa dipakai. Cuman bisa dibuat ganjal pintu. Ada orang berbuat dosa, pada waktu bertobat dia di rumah sakit mungkin sakit keras. Tuhan, kalau saya bertobat saya mau jadi pendeta. Itu kan sudah bertobat parah banget, cuman bertobat terus akhirnya mati. Ya sudah, selamat masuk surga memang, tapi tidak ada apa-apanya. Andai kata dia tidak berbuat dosa, dia masih bisa dipakai Tuhan berbagai macam. Tapi karena dosa merusakkan segala sesuatu. Semakin lama kita keras hati dalam dosa, maka semakin rusak juga rencana Allah dalam hidup kita. Zakaria 3 ayat yang kedua. Dikatakan di sini Zakaria 3 ayat yang kedua. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Lihat, puntung, sisa sedikit rencana Allah. Tapi ya karena dia bertobat, masih ada kesempatan gitu.
Allah memang mengampuni dosa, tapi akibat dosa sedikit banyak tetap ada. Allah bisa memperbaiki kehidupan orang percaya yang bertobat, tapi kualitasnya belum tentu sama. Yeremia 18 ayat yang keempat. Yeremia. Jadi saya berikan ayat-ayat ini supaya saudara bisa pelajarin. Saya tidak pakai kalimat-kalimat saya sendiri, tapi ini firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Loh, ini jelas dikatakan another vessel, bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kualitasnya belum tentu sama. Bertobat, Tuhan ampuni, Tuhan berikan rencana lain. Oleh karena itu, jangan betah membelakangi Tuhan. Wah, istilah apa ini? Betah membelakangi Tuhan. Hosea 11 ayat 7. Umatku betah. Betah itu enak itu loh. Tidak enak, saudara. Membelakangi Tuhan itu tidak enak. Jangan betah membelakangi Tuhan, atau istilahnya itu keras hati dalam dosa, karena pasti sedikit banyak akan menimbulkan kerugian. Itu jenis pertama, rencana Allah turun. Seperti Rehabeam, dia punya perisai emas, tapi karena dia berdosa, perisai emasnya dirampas, dia sekarang ganti perisai tembaga. Lah, turun dari emas ke tembaga. Ini cuman ilustrasi, lambang, saudaraku. Itu di dalam dalam 2 Raja-Raja ya. Ini dalam 2 Raja-Raja. Ini 1 Raja-Raja 14 ayat 27. Sebagai gantinya, Raja Yerobeam membuat perisai-perisai tembaga. Karena ayat 26 merampas segala perisai emas yang dibuat Salomo. Perisai emas itu dirampas, diganti perisai tembaga. Ayat ini bisa menggambarkan bagaimana orang yang hidup dalam dosa itu bisa berkurang kualitasnya. Rencana Allah berkurang. Perisai emas itu perisai tembaga. Hati-hati ya. Nah, ini 1 Raja 14 ayat 27. Oke. Kedua, pemunduran waktu rencana Allah. Jadi yang seharusnya selesai dalam rencana Allah jadi dalam 1 tahun, mundur jadi dalam 2 tahun. Karena apa? Karena dosa. Rencana Allah bisa mundur, tapi kualitasnya tetap sama, tetap terjaga. Ini bisa dilihat dari peristiwa Abraham. Dalam Kejadian 16 ayat yang ke-16, gampang ya ingatnya, 16 ayat 16, itu adalah ayat terakhir, pasal 16. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ini Abraham melakukan kesalahan. Dia tidak percaya janji Tuhan, dia nurut Sarah, akhirnya keluarlah Ismail. Ini hasil dari pemikiran manusiawi, produk pemikiran manusiawi, tidak dari Tuhan. Ayat 17, pasal 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, lihat, hilang waktu 13 tahun. 13 tahun tidak ada ceritanya. Setelah melahirkan Hagar, melahirkan Ismail, tidak ada ceritanya Abraham. Andai kata dia tidak jatuh di dalam kesalahan Ismail, dia mungkin bisa dapat anak di umur 80-an itu. Tapi karena kena Ismail, mundur, gak ada ceritanya loh. Beda 1 ayat aja, beda 13 tahun. Padahal Abraham punya banyak cerita di sebelum-sebelumnya ini. Kenapa? Karena ada penundaan rencana Allah. Ada kekosongan selama 13 tahun. Memang pada akhirnya tahun ke-100, usia ke-100 tahun Ishak lahir. Tapi masa penantiannya jadi lebih panjang. Seharusnya gak sampai umur 100 tahun Abraham dapat. Tapi karena kesalahannya sendiri, Allah memperpanjang proses Abraham sedikit lebih lama untuk mengolah Abraham untuk lebih lagi. Ketiga,
rencana Allah tetap tidak berubah, tidak ada penurunan, tidak ada penundaan. Nah, ini yang terjadi pada peristiwa Yunus. Jenis yang ketiga ini adalah jenis peristiwa Yunus, di mana rencana Allah yang mengutus Yunus untuk menginjili Niniwe tetap tidak berubah kualitasnya. Menginjili Niniwe tetap menginjili Niniwe, dan waktunya juga tidak berubah, sama tetap. Nah, Niniwe semua pada akhirnya bertobat. Nah, biasanya rencana Allah jenis yang tidak berubah ini, biasanya jenis ini ya, biasanya itu jika berhubungan dengan orang lain. Dan kita harus tahu rencana global Allah dari kekal sampai kekal tidak akan pernah berubah, baik waktunya, baik kualitasnya, baik kuantitasnya. Jadi dalam konteks ini sekali lagi saya katakan rencana Allah adalah setiap pribadi. Ada 3 jenis, tapi secara global tidak ada perbedaan. Waktunya, kualitas, kuantitas tidak pernah berubah. Ya, gampang ya. Jadi 3 jenis rencana Allah. Yang pertama, penurunan kualitas. Contohnya adalah perisai dari Raja Rehabeam, dari emas jadi tembaga. Kedua, penundaan rencana Allah. Contohnya adalah Abraham, di mana umur 86 kena dia jatuh dengan Hagar melahirkan Ismail, kekosongan 13 tahun. Seharusnya tidak sampai 100 tahun dia dapat Ishak, tapi karena kesalahannya Allah memperpanjang, tapi kualitasnya tidak berubah. Yang ketiga, rencana Allah sama sekali tidak berubah. Ini contohnya adalah Yunus yang kita pelajari saat ini, di mana Yunus disuruh ke Niniwe, ya tetap rencananya Allah tetap ke Niniwe. Ya, jenis ketiga ini biasanya tidak berubah karena jika berkaitan dengan orang lain. Misalnya kita disuruh apa untuk menginjili si A, ya kita nggak taat, Tuhan akhirnya sentil kita, akhirnya kita tetap taat dan taat begitu. Tapi ya kita nggak bisa mengatur Allah untuk menempatkan jenis rencananya kepada kita. Yang jelas dari pihak kita harus taat. Dasar melakukan perintah Allah adalah ketaatan, ketepatan yang sepenuh-penuhnya. Nah, jadi Yunus 3 ayat yang kedua itu begitu tegas disampaikan bahwa Yunus diminta sampaikan seruan yang difirmankan kepadanya. Ini kedua kalinya loh diminta, dan Yunus taat. Musa juga taat dan tepat sepenuh, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Ibrani 8 ayat yang kelima. Tepat seperti contoh yang ditunjukkan di atas gunung, Musa taati. Dan ini benar. Sebagai hamba Tuhan haruslah kita melakukan demikian. Jangan seperti Saul yang tidak taat sepenuh, di mana dia diminta untuk membunuh semua Amalek, baik raja, ternak, dan penduduknya, tapi Saul menyimpang. Dia menyimpan ternak yang bagus-bagus serta menyelamatkan Raja Agag. Nah, ini salah saudaraku dalam 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3, 7 sampai 9. Saul masih saja berkilah, saya melakukan firman Tuhan. Ayat 20 kan dikatakan seperti itu. Tapi itu ketaatan separuh. Dia hanya taat perang, tapi dia tidak taat sisanya. Ini tetap dikatakan tidak taat. Dan dosa ketidaktaatan ini sama dengan dosa bertenung. 1 Samuel 15 ayat 23. Sama dengan dosa penyembahan berhala. Oleh karena itu kunci sukses seorang hamba Tuhan adalah ketaatan dan ketepatan sepenuh dari Tuhan, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, tanpa perbantahan, dan tanpa syarat. Sedikit firman Tuhan saudaraku, ayat 1 sampai 2 mengingatkan kita bagaimana rencana Allah ini bisa berubah. Dan kunci sukses adalah ketaatan sepenuh dan ketepatannya sepenuh, tidak separuh taat. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Rencana Allah kita kerjakan karena rencana Allah ini yang sempurna adanya. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.